Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. M. Husna Amal SAG MSI, yang terhormat teman-teman Pascasarjana PGMI 2020, angkatan 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu secara online, dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Semoga kita terlindungi, dijauhkan dari segala macam bala. Langsung saja, saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang telah ditulis oleh Aziz Talbani yang berjudul Transformasi Pendidikan Islam. Di sini ada beberapa poin dalam transformasi pendidikan Islam. Poin pertama yaitu tradisi pembelajaran dalam Islam, yaitu sebuah perspektif atau historis. Yang kedua yaitu kurikulum dan pengajaran di madrasah. Dan yang ketiga yaitu madrasah dan pertemuan dengan modernitas. Dan yang keempat yaitu sejarah konflik agama dan pendidikan di Pakistan. Dan yang kelima yaitu islamisasi dan transformasi wacana pedagogi. Dan yang kelima yaitu yang keenam yaitu krisis legitimasi ilmu pengetahuan. Langsung saja saya akan menjelaskan yaitu transformasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini merupakan gerakan islamisasi revivalis yang kuat baru-baru ini muncul di sejumlah negara muslim sebagai tanggapan tradisionalis terhadap modernitas. Mereka bercita-cita untuk mengilhami semua bentuk pengetahuan dengan nilai-nilai tradisional Islam dan menahan sekularisasi dan modernisasi pengetahuan. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengajak umat Islam agar untuk terus-menerus menuntut ilmu. Pada tradisi Nabi terdahulu, menuntut ilmu itu dilaksanakan di masjid. Di sana, para pencari ilmu itu dapat menghafal Al-Quran dan juga mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya. Sekolah agama tradisional untuk pendidikan tinggi secara harfiah disebutnya yaitu tempat belajar, jamak dari madaris. Pertama kali muncul pada abad ke-9 sebagai pusat utama pembelajaran yang terorganisir. Ia menggantikan semua pusat pembelajaran yang lainnya. Kurikulumnya ini terdiri dari Al-Quran, tradisi Nabi Muhammad yaitu ahadits dan bahasa Arab. Semua bentuk pengetahuan yang tidak dilindungi oleh madaris dan bukan bagian dari pembelajaran Islam seperti filsafat, kimia, astronomi, dan matematika dikerjakan secara pribadi dan di sebuah tenda itu dengan dilaksanakan di tenda-tenda itu, di tenda-tenda belajar. Di sana, di depan masjid sana itu ada tenda-tenda yang didirikan oleh Nabi dan para sahabat, digunakan untuk
untuk pengobatan para umat. Pembelajaran seperti itu di sana juga diadakan pembelajaran lain seperti metode pengobatan. Metode pengobatan di sana kan dilaksanakan menggunakan tenda-tenda. Nah, di sampingnya situ ada tenda-tenda yang terdiri atas beberapa tenda untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu wacana ilmu pengetahuan, kurikulum dan pengajaran di madrasah. Dalam pembelajaran Islam tradisional, jurnal ini menjelaskan bahwa memaksakan penerimaan pengetahuan yang telah ditentukan. Hal tersebut berdasarkan menghafal dan memahami hadis yang juga menghafal Al-Quran. Penekanan lebih besar ditempatkan pada pendengaran seseorang guru. Jadi pembelajarannya itu guru hanya menjelaskan dan murid hanya mendengarkan. Dan yang aktif sebagai penyampai pengetahuan itu hanya guru, dan siswa-siswanya itu hanya sangat pasif. Dalam diri siswa, tujuan pendidikan menurut mereka adalah pencapaian kebahagiaan akhirat, karena pengetahuan tentang agama merupakan cara mencapai keberhasilan. Kurikulum di sini dibatasi hanya pada studi agama dan bahasa. Jika mata pelajaran lain harus dikuasai untuk memfasilitasi permasalahan pengetahuan agama. Penerima bahasa dan sastra Arab dalam madrasah dan sistemnya misalnya didasarkan pada gagasan bahwa studi linguistik akan membantu dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Demikian pula pengetahuan di atas bahwa kebutuhan minimal untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi sehari-hari dianggap membahayakan. Mata pelajaran seperti astronomi, kedokteran, atau matematika yang melebihi kebutuhan yang dapat dibenarkan secara agama dipandang tidak perlu. Selanjutnya yaitu madrasah dan pertemuan dengan modernitas. Muslim menghadapi modernitas melalui kolonialisme yang melucuti kekuatan dan kekuasaan politik. Mereka membawa perubahan struktural, normatif, dan sikap bagi individu dan juga masyarakat. Modernisasi bertentangan dengan tradisionalisme dengan nilai-nilai seperti individualisme, sekularilisme, rasionalisme, dan konsumerisme yang mengancam sistem tradisional. Ketika institusi modern menggantikan institusi tradisional yang telah melindungi dan mewariskan nilai-nilai pengetahuan yang bertahan sejak lama. Fokus kekuasaan untuk mengontrol dan juga melegitimasi perubahan bergeser. Hasilnya adalah perubahan besar dalam aspek normatif, psikologis, dan material dari kehidupan Muslim. Penjajahan juga merubah tujuan pendidikan di madaris atau madrasah dari pencapaian kebahagiaan
di akhirat dan membekali para birokrat pemerintahan menjadi mempertahankan iman dari infiltrasi kolonial. Dalam pernyataan misinya, menafsirkan situasi kolonial sebagai berikut, yaitu ketika imperialisme Inggris mengambil alih subbenua India, kejayaan Islam menurun dan nilai-nilai agama berkurang. Inggris mulai membongkar institusi keagamaan dan menyebarkan inovasi dan praktek tidak senonoh. Oleh sebab itu, para madrasah yang ada terus menghasilkan sarjana-sarjana agama yang dilatih untuk membela agama dan melindungi nilai-nilai tradisional. Selanjutnya yaitu sejarah konflik agama dan pendidikan di Pakistan. Setelah kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947, sebagian besar tradisional madam ditiru dan banyak dari wilayah-wilayah tersebut berimigrasi ke sana. Kaum fundamentalis melihat bangsa sebagai negara Islam di mana hukum agama Islam atau syariah harus diterapkan. Perjuangan awal adalah di konstitusi tingkat kelembagaan, di mana Islam diterima sebagai agama negara dan kedaulatan diatribusikan kepada Tuhan. Resolusi objektif dan prinsip-prinsip kebijakan negara secara eksplisit menyebutkan bahwa pengetahuan tentang Al-Quran dan Islamiyah sebagai hal yang penting bagi Muslim. Selain itu, Konferensi Pendidikan Seluruh Pakistan yang pertama pada tahun 1947 mengusulkan bahwa sistem pendidikan harus diilhami oleh ideologi agama Islam. Selanjutnya yaitu Islamisasi dan transformasi wacana pedagogis. Pendidikan Islam telah mengambil definisi baru dan menerima aplikasi yang lebih luas oleh Muslim tradisionalis. Selama 2 dekade, 2 tahun terakhir, pada tahun 1977, sebuah kepentingan konferensi dunia untuk pendidikan Muslim diadakan di Mekah, di mana sekelompok Muslim yang sebagian besar fundamentalis menekankan perlunya pendidikan yang relevan dengan nilai-nilai sosiokultural Islam. Mereka berpendapat bahwa pendidikan dapat mengarahkan dan membentuk kembali sikap anak-anak Muslim dengan menggeser organisasi mereka dari nilai-nilai Barat ke Islam. Peran Islam yang didefinisikan dalam istilah pandangan dunia dan dogmanya dipandang sebagai penentu tujuan pendidikan dan mempengaruhi proses-proses pendidikan. Ini mereka percaya yaitu dapat dicapai dengan menolak praktek-praktek terkini yang diwarnai oleh budaya dan ideologi Barat.
Singkatnya, para tradisionalis ini memandang pendidikan sebagai sarana penting untuk menciptakan masyarakat Islam dan instrumen untuk menutupi identitas nasional yang baru-baru ini. Dengan demikian, mereka berusaha untuk merumuskan kembali tujuan pendidikan, mendesain ulang kurikulum, dan menulis ulang buku teks. Dan yang terakhir yaitu krisis legitimasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah alat ideologi yang dengannya peradaban barat meluaskan hegemoni atas masyarakat muslim. Oleh karena itu, transformasi wacana ilmiah barat adalah masalah utama yang diperdebatkan pada konferensi dunia pada tahun 1977 tadi tentang pendidikan muslim di Mekah. Cita-cita budaya Islam bukanlah kemajuan evolusioner mekanis tetapi transenden, permanen, yang tidak dapat diubah dan mengungkapkan nilai-nilai moral, teologis, dan spiritual dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata atau perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.